masa lalu sih ada ya. Mungkin jogetnya kali ya, live musik kali ya gitu. Suka, tapi kalau maboknya mah enggak. Ya wajar lah, mama anak dua juga butuh hiburan, Bun. Bukan cuma aku aja yang kena tipu. Bahkan kalau misalnya kakak-kakak ini misalnya ikutin Instagram aku, ya kan ini aku lagi ngepost laporan, banyak banget orang yang tertipu. Itu dibayar sama siapa tuh berani ngomong begitu tuh? Belum selesai berurusan dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Lisa Mariana kembali berurusan dengan salah satu rekan bisnisnya bernama Dewi Wulansari. Lisa dituding telah melakukan penipuan lewat jualan online. Lisa dituding menjual baju piyama, namun sampai dengan saat ini Lisa belum mengirimkan baju yang sudah dibeli pada pembelinya. Tidak hanya itu, Lisa juga diduga tidak memenuhi kewajibannya mengganti uang 10 juta yang dipinjamnya. Atas tindakannya itu, Dewi Wulansari melalui kuasa hukumnya melayangkan surat somasi. Bahkan bukan tidak mungkin pihak Dewi akan memperkarakan Lisa secara pidana. Peristiwanya itu terjadi pada tanggal 12 April 2025. Ini bola tuh kami. Ya. Nah ini nama Instagramnya apa nih coba? Instagram online shopnya ya di LM Branded Stuff. Ini kan kelihatan ya di sini ya. Jadi awalnya aku memang niat mau membeli piyama, yaitu baju tidur pada saudari Lisa Mariana. Pas aku udah suka nih sama baju tidurnya, ternyata kan aku langsung capture. Terus aku langsung nge-DM kan, aku mau ini gitu kan, aku mau minta totalannya jadi berapa. Setelah aku DM, ternyata kan sama online shopnya ini nggak dibales kan. Otomatis karena aku kenal sama si Lisanya, jadi aku langsung capture lagi nih. Ini kan di sini kan kelihatan ya baju tidurnya nih. Aku mau yang warna putih sama yang warna pink. Terus setelah itu aku langsung DM lagi si Lisa Mariana. Nih di sini aku kasih tahu ya. Dia tanya, size apa sayang? Terus aku bilang M, terus aku kirim ya kan alamat aku, terus juga dia notalin 450 plus 10 910, terus dia suruh aku untuk transfer ke rekening dia. Setelah aku transfer nih semuanya sudah jelas ya, semua atas nama Lisa Mariana. Terus juga ini ada bukti transferannya. Setelah aku transfer, ya udah. Setelah itu sampai sekarang piyamanya juga nggak sampai ke alamat aku sama sekali. Bukan cuma aku aja yang kena tipu. Bahkan kalau misalnya kakak-kakak ini misalnya ikutin Instagram aku, ya kan ini aku lagi ngepost laporan banyak banget orang yang tertipu. Yang beli pajama sudah 710 masuk, ternyata nggak dikirim-kirim. Untuk yang kedua, dugaan penipuan berkedok pinjaman pribadi ya. Jadi nih. Jadi pada tanggal 19 April 2025, klien kami meminjamkan uang sebesar 10 juta kepada LM secara tanpa perjanjian tertulis, ya kepercayaan pribadi. Ini buktinya ya. Oke. Nah, jadi janji pelunasan itu kan disampaikan sama LM itu tanggal 23 April. Tapi sejak saat itu LM ya janji-janji palsu. Nah, ini kita jabarkan ya janjinya. Jadi pada tanggal 23 April, nah LM bilang, kakak, aku lagi masih nunggu uang masuk ya. Ini pertama. Lalu tanggal 26 April itu, belum. 26 April. Ah ini 26 April dari tanggal 23 26, kak paling late lusa ya. Kakak aku TF ke kamu. Terus tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei, ya kan? Ini mana nih? Aku transfer dolar ke Dewi sayang gitu. Aku transfer besok sore abis dari ya. Maaf telat kakak. Oke. Terus tanggal 14 Mei. 14 Mei berarti di sini. 14 Mei sampai 15 Mei ini ya. Nah, di sini 17 Mei 10-nya aku minta perpanjang waktu boleh. Oke, ya kan? Habis itu tanggal 27 Mei. Nah ini ada lagi bukti, kak maaf telat lagi ditunggu ya kak. Oke, 27.
29 Mei. Terus tanggal 29 Mei itu Kak minta perpanjangan sampai tanggal 2. Masih sakit dibilang gitu. Terus tanggal 7 Mei. Fix ya Kak tanggal 9. Oke. Terus tanggal 11 Juni. Nah, gini nih. Kakak sayang, besok malam abis aku podcast aku TF5 dulu ya. Oke. Fakta aja. Dia transfer cuma 2 juta. Langkah somasi ini bukan peringatan hukum gitu loh, ya kan? Tapi upaya awal untuk membongkar pola kebohongannya dari saudara LM. Kami mengirimkan somasi itu kan jalan gimana nih? Kita dua kali somasi, masih ada nggak? Dia ada nggak itikat baik? Kita kasih ruang dia gitu loh. Dikembalikan nggak uang 8 juta itu? Bukan berarti Ibu Dewi ini butuh uang 8 juta, enggak, tapi terhadap perbuatannya gitu loh. Karena kenapa? Ya kan? Kalau pola gini dibiarinin terus, ya kan? Nanti akhirnya terbiasa semua orang melakukan itu. Kalau dari bukti yang ada sih, ini sih pengennya sih LP ya kan? Karena kan dari perbuatannya jelas nih, ya kan? Ada tipu muslihatnya, tapi kan memang mesti diuji, ya kan? Diujinya kira-kira nih tipu muslihat dengan emosional itu, ya kan? Bisa nggak itu suatu unsur pidana nggak gitu? Ya mudah-mudahan aja kita lihat aja kan gitu. Nggak kenal banget sih, enggak ya. Ngedeketin itu pas lagi zaman awal-awal viral itu. Aku nggak ngerasa aku star sih, enggak gitu ya, nggak star syndrome gue, cuman memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Banyak banget nih bermunculan tokoh-tokoh baru yang jadi mungkin untuk jadi kerikil gitu loh. Padahal yang memang masalahnya ya nggak besar gitu, sampai maksudnya mengganggu usaha saya. Kan saya usaha pajamas ya gitu ya, orang tahu gitu kan. Aku sih udah bikin somasi ya, cuman aku nggak bisa sebut di sini. Udah ada kerugiannya lumayan sih, sekitar 200-an. Iya, buka aja LP gitu kan, jangan sampai kekik balik loh. Ya kan pelapor juga bisa jadi tersangka, bener gak? Apalagi gue megang bukti banyak. Yang jelas kita tunggu saja lah. Karena apa? Setiap laporan polisi itu pasti ada kepastian hukumnya. Nanti seperti apa endingnya nanti? Adakah nanti penetapan tersangka ataupun penahanan atau ini di SP3? Kita tunggu saja. Tapi saya meyakini kalau LP ini tidak dicabut, LM akan masuk dengan sendiri. Selain ramai dikabarkan telah melakukan penipuan hingga terancam dilaporkan, Lisa Mariana juga heboh menjadi perbincangan hingga dibuat parodi usai mantan model majalah dewasa itu disebut-sebut menjadi wanita simpanan. Pernyataan itu sempat diakui Lisa. Tetapi dari situ pula cap buruk mengikutinya. Masa lalu Lisa Mariana satu demi satu terungkap, termasuk hobinya yang gemar party hingga mabuk-mabukan. Lantas apa tanggapan Lisa Mariana mengenai masa lalunya kembali ramai menjadi perbincangan, pernyataannya viral? Ani-ani no, simpanan om-om yes. Ani-ani no, simpenan yes. Oke, jadi memang mengakui ya. Harus diakui lah. 뭐? 뭐라고? 아니에요. 심판은 그래요. 진짜 미쳤어. 아이고. 재수 없어. 야, 그만해. 알았어? 다 켜. Ani-ani no, simpenan yes. Ani-ani no, simpan yes. Ani-ani no, simpenan yes. Astaga, mau disimpan di mana, Lisa? Simpan di mana, Lisa? Tidak muat. Simpan di mana, Lisa? Simpan di mana? Astaga. Sama-sama orang yang hidupnya lulu lantah hancur lebur kalau sama sponsornya lagi nggak akur. Sekali lagi ya. Sama. Banyak dibully juga. Kalau ani-ani Kan banyak bilang katanya itu sama. nggak sama. Kalau ani-ani kan lebih ke profesi ya. Nah, iya itu. Kalau simpenan kan pacaran gitu kan, dibiayain. Parodi juga. Senang tahu lu pada kreatif banget lu, konten kreatornya lu. Niruin make up gue sampai niat banget tuh pakai apa tuh mutiara itu kan. Itu kan mutiara itu kan aksesorisnya Celine.
Iya, happy aja, nggak apa-apa selagi itu positif dan maksudnya wah keren banget sih ini orang gitu loh. Kok bisa sih nge-create gitu kan? Berarti nggak ngerasa menghina Enggak. Enggak baper. Malah aku repost liat deh. Sini ya. Dari dulu emang gue lucu ya. Ya, tanpa harus gimana. Spontan aja gitu. Tapi kan tandanya sekarang masyarakat sudah banyak yang senang sama kakak. Dengan kelucuan Lisa. Oh ternyata Lisa ngebahas sidang mulu, ngebahas yang apa namanya, ini kan otak kan tegang gitu ya. Mending kita buat yang lucu-lucu, konten lucu-lucu kan happy gitu. Tadi banyak tawaran komedi enggak Kak? Komedi tuh. Dari sebelum itu juga udah ada gitu. Yang mabok dia, gue udah sadar. Buat Mbak Lisa, aduh Mbak, udah jangan terlalu banyak drama gitu loh. Narcissistic personal disorder tuh selalu seperti itu. Gue menduga sih dia NPD, karena dia selalu playing victim, dia manipulatif, dia memvalidasi selalu dirinya dia yang terbaik gitu loh. Gue bilang nggak baik lah orang-orang kayak gitu loh. Jangan kasih panggung lah, udah cukup. Siapa bilang lu gue mabok-mabokan? Itu ala-ala doang tahu. Sedangkan gue udah bariatrik ya. Nggak bisa, bukan nggak boleh bukan nggak boleh minum alkohol, nggak bisa. Nggak ada, gue nggak ada mabok. Sayang lambung gue. Pernah sekali juga ya. Itu panas banget sumpah. Kangen masa lalu sih ada ya. Mungkin jogetnya kali ya, live musik kali ya gitu. Suka, tapi kalau maboknya mah enggak. Ya wajar lah, mama anak 2 juga butuh hiburan, Bun. Konyol, gimana ya? Lu malam ngedugem, heboh gitu kan, dengan bawa gitu. Terus lu pagi minta pengaduan, ya mau doain apaan gitu loh. Di hati gue ya, gue ketawa lah. Bukan gue merasakan, gue kasihan karena anak, ya CA-nya ya. Gue kalau buat kelisanya sih bodo amat, tapi gue ngeliat CA dieksploitasi gitu loh. Ya kalau buat CA-nya gue sedih, tapi kalau buat Lisanya bodo amat. Lisa Mariana sedang dihadapkan banyak masalah. Selain dengan Ridwan Kamil, Lisa juga harus menghadapi Revelino yang ngotot mengaku sebagai ayah kandung Selin, putri Lisa Mariana. Menanggapi hal itu, Lisa menduga pihak Ridwan Kamil telah membayar Revelino untuk masuk ke dalam kasus yang saat ini sedang ramai. Tudingan itu lontarkan Lisa lantaran tahu betul sosok Revelino seperti apa. Bagi Lisa, pengakuan sepihak Revelino menjadi aneh dan tidak masuk akal yang secara tiba-tiba mengaku sebagai ayah kandung atas hubungan di masa lalunya yang berjalan begitu cepat dan singkat. Ya nggak apa-apa kalau misalnya buat ngelawan gue memang harus bersekufu, silakan aja gitu kan. Kita kan tinggal di Indonesia, di mana emang negara hukum, kita ikutin aja. Cuman ganggu sih dan kayak iya pasti receh banget gitu. Gue tuh lagi ngelawan gugatan tuh yang nggak sedikit jumlahnya gitu kan. Mau itu gugatan saya ke Pak RK atau sebaliknya gitu kan. Jadi stop lakuin yang stupid kayak harus biar apa namanya masuk TV gitu loh. Iya bumbu-bumbu ya. Shock sih enggak, biasa aja, gue tahu-tahu aja. Berarti kata anaknya. Iya. Dia bisa hancurin gue juga bisa hancurin dia sekejap. Itu dibayar sama siapa tuh berani ngomong begitu tuh? Pasti ada, emang ada gitu loh. Mungkin dijanji-janjikan apa namanya sejumlah uang gitu kan untuk mengecoh. Saya emang nggak akan, ini udah kebal mbak. Kecurigaan di setting seseorang di balik. Kayaknya bukan kecurigaan lagi, kayaknya udah pasti deh itu di setting gitu loh. Karena kan saya punya saksi kunci yang inisial B yang saya udah bilang itu kan, dan buktinya ada, cuman nggak perlu dibeberin di sini, nanti aja. Buat Mbak Lisa, tolong apa ya, kalau ngomong tuh pikir dulu, nggak apa-apa situ ngehina saya nggak apa-apa, tapi ya berdasarkan logika aja gitu loh, jangan apa-apa main ceplas-ceplos. Apa emang situ diajarinnya begitu? Munculnya Revelino yang menepis tudingan Lisa Mariana mengenai Ridwan Kamil yang disebut sebagai ayah kandung dari putrinya menambah panas perseteruan yang terjadi di antara mereka.
Terlebih Revelino melalui kuasa hukumnya mengajukan intervensi atas gugatan Lisa terhadap Ridwan Kamil. Dari gugatan itu Lisa dan Revelino akan bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian lama tak berjumpa. Lantas apa tanggapan Revelino mengenai pertemuannya nanti dengan Lisa Mariana? Sampai jumpa di tanggal 7, insya Allah. Hadir ya? Hadir, Pasti ya? pasti insya Allah. Oke, ini pesan positif yang harus disampaikan kepada rekan-rekan sejawat saya yang ada di pihak LM, saudaraku, sejawatku, hati-hati ya. Dalam menangani klien saya khawatir ada berbagai banyak kebohongan yang belum diungkap oleh LM. Kita mengikuti aja ya, skema atau prosedural artinya dalam hukum acara perdata. Karena apa? Bahwa agendanya itu kan tanggapan, jawaban terhadap intervensi, gugatan intervensi yang kami ajukan, kan begitu, yang kami ajukan. Jadi kemungkinan ya kita lihat dulu jawabannya seperti apa. Kalau dimungkinkan kami akan memberikan bukti tambahan sebelum agenda pembuktian secara keseluruhan. Jadi kami akan melampirkan, mengajukan permohonan untuk mengajukan bukti agar nanti menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam membuat putusan sela terhadap gugatan intervensi. Seperti itu. Masuk atau tidak masuknya, kalau saya berbicara sebagai praktisi hukum atau bicara sebagai lawyer yang sedikit banyaknya saya memahami dan sering berpengalaman, masuk nggak masuknya juga gugatan itu tidak mendasar. Terlebih Revalino ini masuk, itu akan menguntungkan. Menguntungkan siapa? Menguntungkan pihak RK. Karena apa? Ini ada orang ternyata yang duluan berhubungan, yang duluan diyakinkan, yang dia sampaikan tadi berulang kali berhubungan badannya, ada komitmen ikatan asmara bahkan sampai mau menikah. Jadi itu, jadi kalau proses hukum ini kita hormati, biarkan mengalir, yang jelas kedua-duanya pasti akan mendapat kepastian hukum.